Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Oke guys, kali ini kita berada di daerah Lebak Japung, jadi desa Japung, Kecamatan Jatirejo. Dan kita di sini masih bersama dengan tim-tim para YouTuber lainnya. Jadi dengan channel Rama Channel dengan Mas Sugiono Jombang dan juga kita dari Cakra Panorama. Ya, kali ini kita akan berbicara membahas masalah terjadinya perang bubat, kontroversi. Jadi kontroversi perang bubat. Nah, ini kita bahas di sini, kita ulas bersama narasumber kita. Jadi kita bertemu dengan Mbak Joko Umbaran, salah satu pegiat sejarah dan salah satu pelaku spiritual di daerah sini. Juga dengan Bapak siapa Pak tadi? Bapak Bambang Ahmad. Pak Bambang Ahmad. Ya. Jadi ada salah satu pertanyaan mengenai kontroversi perang bubat di sini, benar adanya atau hanya sebuah sejarah. Nanti kita akan mengulas dengan bersama Mbak Joko. Monggo Mbak Joko Umbaran, silakan. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Syekh Ya, Bambang. Terima kasih. Yang Bapak. kebetulan berada di dekat saya ini. Ya. Beliau kepingin mengetahui tentang sejarah perang yang pernah terjadi antara Pajajaran dan Majapahit. Yang lokasi tempatnya di Bubat. Kebetulan Bubat itu adalah di belakang rumah saya. Tepat di belakang rumah saya. Itu Bubat namanya. Tapi sekarang sudah di tempatnya tempat pertanian tebu itu sudah sekarang bukan jadi lapangan lagi. Nah, itu lokasi yang dipakai untuk peperangan waktu itu. Namun demikian saya kembalikan kepada panjenengan bagaimana Bapak yang dimaksudkan. Dipersilakan. Iya. Gitu Pak, ini tentang Bubat ya, area Bubat sampai sekarang diklaim ya. Sorry kalau saya menganggap itu sebuah klaim bahwa Ya. di Mojokerto ada nama dan desa yang namanya Bubat gitu ya. Kita tidak bisa mengetahui, mungkin para sejarawan kuno seperti jenengan ini kan bisa menjelaskan Ya. tentang Bubat. Ya. Jadi sebetulnya Ya. perang bubat itu memang betul adanya apa memang hanya sebuah sejarah gitu kan? Iya, sebetulnya ada itu, memang ada. Gitu ya. Kayaknya sepertinya ada. Jadi di situ kan antara ada, mungkin saya menjelaskan, mungkin Pak Joko Umbaran bisa nanti bisa menjelaskan bahwa di situ kan ada satu ekspedisi, Ya. ekspedisi Ya. itu bukan maksudnya ekspedisi bilateral ya, semacam itu loh kalau mungkin kalau sekarang ya, antara Pajajaran itu yang dipimpin oleh Ratu Dia Pitaloka kalau nggak salah. Ya. Di situ itu memang dikawal oleh tentara Bayangkara. Kebetulan si pemimpin Bayangkara Pati Gajah Mada tidak ikut serta. Ini pandangan saya ya, Pak. Nah, berhubung di situ dijemput oleh Gajah Mada. Di sini sudah nyampe di satu perbatasan sampai di Bubat. Terjadi satu kesalahpahaman gitu. Terjadi akhirnya pertempuran itu. Dan pertempuran itu membuat Dia Pitaloka itu gugur. Begini Pak ya. Ya, Ambil alih ya Pak ya. siap, Take over saya. Ya, oke. Itu yang namanya peperangan itu juga pernah terjadi sewaktu-waktu yang bersifat insidental antara Bubat dengan Majapahit. Tetapi peperangan yang dimaksud itu Bubat disangka kan tadi, tempat Pak, maksudnya Ya. bukan Pajajaran atau ya bukan Majapahit? bukan. Lokasinya diambil dari berbagai wilayah, bukan Bubat saja. Oh, Kalau di titik yang tragis dan menjadikan sampai Gajah Mada dipecat itu betul. adalah Ya. peristiwa hanya ada di Bubat itu. Kalau Betul. cara sekarang non-job. Ya. Saya ceritakan tentang masalah Betul. peperangan sebelumnya itu terjadi di mana-mana. Iya. Dan setiap kali peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit hasilnya nol. Yang menjadi korban itu adalah rakyat biasa, prajurit kecil Iya. yang dia kalahkan. Sehingga masing-masing berpikir nggak ada artinya peperangan ini. Yang jadikan salah, yang jadikan tumbal kok malah prajurit kecil yang dipikirkan itu oleh Prabu Hayam Wuruk. Kemudian selalu berpikir karena di sini negara terbesar Pak, negara Asia Tenggara terbesar itu adalah Majapahit. Selalu berpikir
gimana menghadapi Pejajaran. Pejajaran ini negorone cilik kok wangel ditaklukkan, angel dikalahkan itu sangat sakti. Dia menggunakan satu strategi tempur dengan cara yang luhur, cara yang besar. Sebentar Pak ya, jangan dianu dulu Pak ya. Monggo. Ini dikantongi supaya menjadi satu bahan. Iya. Monggo. Bagaimana kalau ini kita bermusyawarah, Prabu Hayam Wuruk bermusyawarah dengan para penasehat-penasehat, para resi-resi itu ngumpul kabeh dan para penasehat perang juga. Bagaimana kalau kita lakukan dengan cara saya kan belum kawin, menjadi orang hidup belum punya sampingan, mosok ratu kan dia bujuk, gitu loh. Dia sempat menjadi pikiran-pikiran yang terus bergelayut. Akhirnya bagaimana kalau kita melamar putri ini Prabu Pajajaran itu, Siliwangi, Prabu Siliwangi itu. Dia Pitaloka itu Pak. Hai Gusti, itu cantik itu namanya dia Pitaloka itu, cantik itu orangnya. Itu ini kalau dia itu kita lamar ke sana, pasti beliau akan menerima. Prabu Pajajaran itu nanti akan senang. Karena saya negara terbesar saya di Asia sekarang. Iya. Saya adalah orang kaya. Saya sendiri masih bujang. Gitu. Apa salahnya saya? Pasti dia akan menerima dengan 100%. Nah itu. Tapi nanti di belakangnya dia kalau ke sini mengantarkan putri ini itu punya identik kan ya kan, dengan artinya itu mengirimkan upeti kepada saya. Tapi rahasia ini jangan sampai disebar karena itu seperti perang. Bisa menjadi menangkang tanpa ngasorake. Itu filsafat orang besar itu, jiwa besar itu. Jadi menaklukkan ya, mengalahkan tanpa harus menaklukkan. Dia merasa kalah sendiri. Tuh. Menangkan tanpa ngasorake itu adalah strategi tempur yang sangat luar biasa, sangat sempurna dan sangat luhur. Gajah Mada yang gak iso nerima, Pak. Gak bisa nerimanya, kenapa? Gak iso nerima karena Gajah Mada itu bukan Buddha yang Mahayana. Dia adalah seorang tantra. Oh iya. Kalau ratu memang Mahayana, gak boleh membunuh, gak boleh menganiaya, melukai, gak boleh. Tapi kalau tantra, ya kalau yang namanya kalah harus berkimbah darah, harus tekuk lutut. Satria. Itu satria itu seperti itu. Ya ditembak kepalanya kayak gitu. Itu juga kalau sekarang. Iya. Sekarang ya ditembak kepalanya. Itu sudah selesai, sudah pecah kepalanya. Dari ketidakterimaan tadi terus bagaimana? Karena ketidakterimaan itu tadi, Gajah Mada sudah mulai tersenyum dan menyindir. Oh, fokus di menang kok tanpa ngalah-ngalah itu apa jadinya nanti itu. Enggak ngerti kalau bahaya negara itu bahaya sekali. Mada selalu berpikir tentang itu karena tentara murni itu seorang satria sejati datang gerutu-gerutu pada saatnya diberhentikan di belakang rumahku itu dibubat gitu loh Pak. Oh. Sambut dulu sudah ada persambutan dari pasukan Mojopahit juga. Oh senjata. Oh prajurit juga. Mikir sudah nggak enak lagi dia Mojopahit. Pasukan ini jangan-jangan nanti bisa terjadi apa ya, keluyuran dan lain-lain itu. Ternyata tidak, berhentikan di situ. Kemudian satrio dari Pajajaran itu telingaan gitu loh Pak. Kalau keelokan Mojopahit, keindahan Mojopahit, regol-regol yang tercipta di Mojopahit, waduh silo sekali. Terpana. Iya terpana dia. Kayak Mary itu luar biasa, grogi dia. Akhirnya malam hari sama keluar ucul kabeh gitu prajurit delok Pak. Di kampung-kampung, delok di pasar-pasar, lihat-lihat gitu. Setiap grup itu 5 orang, 6 orang gitu loh Pak. Jadi mengembang. Dia kan gelisah di sana. Selaku pengaman gitu, pengaman keraton. Jadi kepating keluyur kabeh iki dadi opo jangan-jangan ini gambar ini nanti suatu saat ada serangan ke sini, gambar kita pakai peta untuk menitik beratkan suatu perserangan itu di titik-titik tertentu ini. Kita kaji nanti di sana.
Nah itu pemikiran seperti itu dari waktu momen itu berhari-hari. Yang namanya keraton Pak, mau diparani oleh calon bojo itu dengan cara-cara tertentu itu ngitung dino dan lain-lain itu sangat mesti itu, sangat sudah ada waktu itu. Tradisi paceke, jam piro, mlebune mesti sudah dihitung secara teliti dan detail sekali. Itu leluhur tahun saiki ana ngono ya ana apa maneh biyen. Tambah jelimet gitu. Bahasa tadi itu kelenik itu ya, ngelenik. Ngelenik itu artinya diteni gak karuan tuh. Iku dina iki ketemu pacaran ngene wagi gak oleh iki wagian itu. Terus akhirnya dia gimana tadi? Ya, pada akhirnya terjadi titik tertentu ya toh, Gajah Mada mulai keserempatan. Prajuritnya itu kobong sudah. Dia sudah terbang. Kalau luar sendiri Mada. Dor-dor dia. Tenda-tenda yang dia dibuka itu peletek. Waktu itu sempat membuka apa tendone sing dinggone dia Pitaloka. Wayune. Kesem-sem Mbak ya. Aku ora bakal prabine kalau wanita kowe Oh, iki. betul. Modal. Ya kacamata itu sempat begitu. Ini benar, ini fakta-fakta yang memang ada seperti itu. Dan itu adalah imit dan saya bersumpah. Aku lho nek ngelek-ngelen aku Gajah Mada itu aku bisa dihukum, siap untuk dihukum berat. Karena aku cerita ini itu dasarnya teko aku juga. Diyakinkan oleh kekuatan yang benar-benar itu. Terus setelah buka tadi gimana Pak? Setelah itu kan dilakukan satu kegiatan sudah. Disikati dor-dor pasukan-pasukan. Tapi ibu-ibu terima sampai itu dia Pitaloka ditandu Pak, ditandu dengan pasukan 4 orang, diwandu, ditandu itu diselametno berhenti di Jati Sumber. Gone itu Jati Sumber itu gone di kemana? Bukan itu apa? Anang Muni itu. Ada Jati Sumber kado kuno dideleng ini wit jati yang nyumber. Akhirnya besoknya dijenengno Jati Sumber di situ, betul loh Pak. Di situ punden ini disebut punden Jati Sumber. Itu yang ditanamkan di situ itu adalah Dyah Pitaloka di situ ternyata beliau bunuh diri, sudut seliro karena apa? Bapaknya sudah katut terbunuh di Bubat itu. Oh langsung terus apa aku urip ini, wong bapakku ya kaono. Akhirnya bunuh diri di Jati Sumber. Itu tempatnya bojo saya Pak. Nah terus makanya itu bojoku tak gomul yang terowulan nih aku cak wong bunuh diri kan. nah terus niku Mbah. Nah terus terjadi akhirnya terus yang dinamakan perang Bubat berarti ya karena tadi itu. Perang Bubat itu bukan perang sebenarnya, Gajah Mada langsung cetu-cetu. Ngono itu pembunuhan yang benar-benar pelanggaran Gajah Mada itu. Gajah Mada, tapi dia bersumpah daripada kita kedahuluan kita lebih baik kita dahului. Itu tekad seorang prajurit itu mengamankan negara. Tapi akhirnya yang dinamakan perang Bubat jadi terngiang sampai sekarang ya. Ya iya sampai sekarang. Tapi akhirnya pagi harinya Gajah Mada dipanggil oleh Prabayamburu, Kang Modo, Kakang sampai ketok wis gak cocok sampai dadi patik sampai wis melanggar aturan. Iki apa calon bojo kowe sampean patah. Meneng ae Gajah Mada. Gak ngucap, gak mbak anu, gak balas apa-apa. Blas. Wis sampean wis rereno ae tak gantine pemerintahan iki sampean wis rereno. Dipecat. Iya dipecat. Ya. Nggih Gusti, mboten napa. Mboten napa-napa kula asale wong tani tak dalem tani mawon. Kula tak benjing niku kula tak mantuk dateng Nagara Kalipura. Tenggene niku anu apa Romo niku Probolinggo. Kula tak dadi wong tani mawon. Asale wong tani tak bali nang tani. Kula tandani mriku prasasti. Tenggene mriku enten prasasti kula akan melakukan di situ hidup teng diku sampai saya
sudah tidak ada lagi. Dan saya tidak akan jauh dari sini. Daerah Manda, Salipura, Gerojokan. Saya dulu Mbak, saya potong dulu. Monggo. Menurut pelajaran sekolah dulu, Iya. kita dulu itu kalau Gajah Mada itu asal usulnya dari Malang ya. Hmm. Konon katanya, saya bilang konon katanya karena kita tidak begitu tahu silsilah dan segala macam anunya asal usulnya Gajah Mada ini. Nah, sekarang ini Mbak Lati bilang dari itu. Bentar Pak. Ya. Ngeten. Jadi untuk mungkin untuk sejarah perang Bubat. Iya. Jadi Kesimpulannya? Kesimpulannya ya. kesimpulannya Kesimpulan ternyata aja. karena apa ya? Sebenarnya enggak ada istilah perang Bubat, tapi yang ada itu hanyalah tragedi saja. Jadi membuat permasalahan ini yang dinamakan sampai sekarang jadi perang Bubat. Sebenarnya itu tidak ada masalah ya Mbak? Tidak ada masalah. Itu tragedi spontanitas yang memang itu emosi dan perbedaan yang tidak sama. Ada satu ada semacam ini Pak, trik asmara yang saling tersembunyi. Oh bisa seperti itu Pak. Boleh, bisa itu. Iya bisa. Oke. Jadi kesimpulannya perang Bubat itu hanya sebuah tragedi. Iya. Dan dulu terjadinya perang Bubat itu di mana, Mbah Joko? Yang lain. Lokasinya? Yang lain. Bukan lokasi Lokasi sampai perang Bubat itu di mana sebenarnya dulu itu? Di sini yang di wilayah Trowulan itu kan banyak yang namanya alun-alun ataupun lapangan itu kan banyak. Ya. Nah, sing tak omono sing tak kubur siji. Itu di lingkungan kubur siji di sekitarnya itu dulu juga lapangan tempatnya perang. Kemudian lagi yang di depan San Pelis di Berangkal, di Berangkal itu Dewa Berangkal dan Sumber. Itu kan ada hotel San Pelis itu. Artinya Itu juga ada lapangan yang orang-orang menyebut Bubat juga. artinya perang Bubat terjadi di wilayah Trowulan saja lah dan sekitarnya itu. Istilah perang Bubat itu juga bisa dikatakan seperti ini. Bapak ini, Iya. perang Bubat di Cegaran, perang Bubat di mana itu tadi Kubur Suci. Itu namanya yang pernah sing gak tahu beruntung, sing kalah lho prajurit cilik tok. Makanya terus suwi-suwi karena banyaknya kelelahan, kayak iso ngalahno apa penjajaran. Oke, Ini penjajaran angel dikalah. makasih Pak Joko dan Ya. Pak Bambang. Ya. Iya. Oke, untuk penjelasan masalah asal usul perang Bubat dan dinamika perang Bubat mungkin sudah dijelaskan panjang lebar sama narasumber kita Pak Joko Umbaran sama Pak Bambang tadi. Mungkin sekian. Terima kasih untuk ke tim semuanya, tim Mas Rama Channel, Sugiono Channel, Jakarta Panorama. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk perkembangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, Rahayu. salam budaya. Salam lestari. Rahayu. Lestari. Ya.